Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga adik-adik hari ini sehat. Hari ini selalu diberikan perlindungan oleh Allah dan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi kuliah terkait dengan banquet and catering. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain sudah menyampaikan materi yang cukup komprehensif terkait dengan CNP ini. Mungkin saya hanya melengkapi dari aspek bisnisnya. Jadi secara teknis mungkin sudah dijabarkan oleh Bapak Ibu dosen yang lain. Saya melihat dari kacamata yang sedikit berbeda, tapi saya juga akan menyinggung tentang definisi, kemudian jenis-jenis dan sebagainya terkait dengan CNP ini. Hanya merefresh ya terkait dengan materi yang saya sampaikan, nantinya sifatnya hanya memberikan pemahaman lebih mendalam lagi. Nah, terkait dengan yang akan saya sampaikan ini adalah terkait tentang pengertian ya. Ini mengawali aja pengertian yang banquet and catering ini. Apabila kita lihat beberapa definisi ya, apa sih perbedaan antara banquet dan catering ini? Kalau kita bicara catering, is the facility of providing generally food and drink for another. This may be in a hotel, restaurant, or private abode. Sedangkan a banquet is a meal taken by a large number of people seated simultaneously at a wedding or a state occasion, for instance. Thus, one can cater for a banquet or be a caterer without a banqueting facility. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau kita bicara catering, merupakan sebuah fasilitas yang menyediakan providing and generally secara umum food and drink for another. Jadi makan dan minum secara terpisah. This may be in a hotel, biasanya di hotel ya, kemudian restoran, private abode, atau mungkin tempat-tempat yang private lainnya. Kemudian sedangkan banquet is a meal taken by a large number of people. Jadi sebuah makanan yang dipesan oleh sejumlah besar orang ya, banyak orang ya, simultaneously at a wedding or state occasion, for instance. Jadi yang terus tinggal di suatu tempat yang memang dalam waktu tertentu, misalnya untuk aktivitas pernikahan atau mungkin untuk acara-acara yang sifatnya lebih membutuhkan intensitas yang tinggi. Jadi butuh makanan yang banyak, karena juga orang yang di situ adalah yang ada juga banyak. Jadi secara berkelanjutan simultaneously, jadi berkelanjutan aktivitas orang yang di satu tempat itu dalam kurun waktu tertentu. Jadi butuh makanan yang banyak ya. Jadi orangnya juga banyak, makanan juga banyak. Itu namanya banquet ya. Jadi those one can cater about banquet or be a caterer with a banquet. Jadi bisa menggunakan fasilitas banquet atau mungkin hanya sifatnya hanya untuk menyewa tempat tertentu saja. Jadi perbedaannya ya memang tidak terlalu signifikan sih antara catering dan banquet, tapi pada dasarnya adalah kalau catering itu sifatnya adalah menjual makanannya secara terpisah, tetapi kalau banquet itu lebih mengarah kepada ya makanan yang disuguhkan dalam jumlah yang besar, karena memang pesertanya atau partisipannya juga banyak di situ. Definisi lain juga menyebutkan bahwa the main difference between banquet and catering is that the banquet is a larger meal or feast and catering is commercial food service. Jadi perbedaan utama antara banquet dan catering itu adalah pada makanan yang jumlah besar ya, large meal or feast. Sedangkan catering is commercial food service. Jadi lebih mengarah, kalau catering itu lebih mengarah kepada makanan yang dikomersialkan. Ya sama-sama sih komersial, cuma memang sifatnya berbeda ya. Satunya adalah large meal, kemudian yang satunya food service. Jadi mungkin sifatnya adalah per item ya kalau catering itu hitungannya. Jadi sedikit perbedaan yang menyinggung tentang banquet dan catering mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang lain. Saya mengingatkan kembali karena memang sedikit karena memang
tidak terlalu besar ya perbedaannya, tapi memang berbeda antara banquet dan catering ya. Sebenarnya juga berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah main differences between a banquet and catering. Jadi ada perbedaan utama, perbedaan yang terkait dengan banquet dan cateringnya. Jadi yang pertama itu terkait dengan tujuan, purpose. The primary purpose of banquet is to serve as charitable gathering, celebration or ceremony. It is often preceded by speeches in the heart of someone special. Jadi banquet itu untuk acara-acara yang sifatnya ya catering ya, kemudian perayaan, celebration atau upacara yang sifatnya seremoni atau mungkin yang terkait dengan penghargaan dan sebagainya itu menggunakan sistem banquet ya. Jadi yang sifatnya banyak orang yang mungkin makan sambil berdiri, itu salah satu bagian dari banquet. Jadi makanannya banyak, orangnya banyak, kemudian acara-acara yang memang terkait dengan celebration atau mungkin upacara dan sebagainya, hal-hal yang terkait dengan aktivitas resmi yang lain, itu seperti itu. Kemudian untuk catering serves the purpose of feeding a group of people. Jadi menyediakan makanan khusus kelompok orang ya, kelompok orang kecil ya, in a remote location. Jadi di tempat yang khusus atau tempat tertentu, other than regular food service establishment. Jadi berbeda dengan tempat-tempat yang lain ya, berbeda dari yang biasanya gitu, karena catering ya, kalau restoran itu kan sudah terbiasa menjual di tempat tertentu, kemudian reguler secara teratur. Tapi kalau catering ini bisa di tempat yang berbeda gitu, bisa jadi di restoran tapi memang sistemnya adalah catering. Commonly reduce the burden of preparing food in your own, which allows you to focus on other activities of the event. Jadi sangat berbeda ya antara dengan yang di banquet. Kalau banquet itu memang sesuai dengan celebration atau perayaan yang besar-besar, tapi kalau ini introduce the program banquet, jadi fokus pada suatu aktivitas yang memang sifatnya tidak terlalu banyak orang. Jadi yang memang event-event kecil yang memang bisa di cater oleh cateringnya, jadi seperti itu. Jadi memang skalanya yang berbeda ya antara purpose ini. Dalam purpose ini skalanya yang berbeda. Dan yang kemudian ada yang kedua adalah formality. Formality adalah ya banquet is more formal than catering because of the status of guests and education. Jadi banquet itu lebih pesertanya lebih formal ya, lebih formal dibandingkan dengan catering. Kalau catering ya sifatnya ya biasa-biasa aja lah, non formal bisa, formal juga bisa, jumlahnya juga kecil gitu. Jadi kalau formal itu kan memang undangan, sifatnya undangan besar, kemudian banyak orang, kemudian ada seragam khusus atau uniform khusus untuk menghadiri acara tersebut, sehingga sifatnya lebih elegan. The catering service can be hired for both formal and informal event. Jadi catering itu sebenarnya juga untuk digunakan bisa untuk acara formal maupun informal gitu. Tapi kebanyakan adalah untuk acara yang non formal, karena yang lebih formal itu adalah di banquet. Kemudian the can always adjust based on your specifications and time for the occasion. Jadi ada suatu tema khusus ya dalam penyelenggaraan sebuah acara itu. Jadi ya karena memang misalnya ada kegiatan untuk pernikahan atau mungkin kegiatan pekitangan dan sebagainya, itu menggunakan sistem catering. In addition to this, the dressing code in banquets tends to be more formal. It is quite different when compared to caterer events such as birthday parties, dinner, and family catering. Jadi lebih formal ya, kalau baju seragam yang digunakan pada saat menghadiri banquet itu tends to be formal. It is quite different when compared to caterer. Sangat berbeda dengan catering yang seperti misalnya hari ulang tahun, kemudian makan malam, kemudian family catering, itu kan berbeda karena mungkin pakaiannya juga terlalu formal banget ya. Itu sangat berbedanya seperti itu. Jadi tujuannya sudah jelas untuk acara-acara yang sifatnya formal, kemudian formalitasnya juga gitu. Bajunya juga apa yang digunakan antara datang di acara banquet dengan acara-acara yang terkait dengan catering itu sangat berbeda juga. Kemudian ini yang ketiga ini adalah meaning ya,
A banquet is a elaborate meal that marks a particular event or celebration. It is characterized by a large feast with main courses dishes that are often served with alcoholic beverage such as wine and beer. Jadi banquet ini adalah gabungan dari makanan-makanan yang terkait dengan event, penyelenggaraan event ya. Jadi memiliki karakter khusus ya antara banquet ini dengan a large feast with the main course dengan makanan-makanan main course dan dessert ya, jadi lengkap ya. Makanan intinya apa dan makanan lengkapnya apa, jadi semua disuguhkan di situ deh. Jadi lebih lengkap lebih karena memang yang hadir adalah dari unsur formal ya, dan kadang-kadang menyuguhkan serve with alcoholic beverage, jadi minum alkohol kadang-kadang seperti itu, such as wine or beer. Sedangkan catering is the business ya, catering is the business of offering food service to special events. Jadi sebuah aktivitas bisnis yang memang kalau kita lihat adalah hitung-hitungannya adalah per item ya, kita menyediakan catering itu ya per itemnya berapa, di per item makanan yang disuguhkan itu ya berapa. Jadi memang namanya bisnis ya, bisnis yang menyajikan makanan pada special events kayak pesta pernikahan, kemudian makan malam dan sebagainya itu, kemudian letak di lokasi-lokasi yang memang berbeda ya, yang sangat mungkin di rumah atau mungkin di tempat-tempat yang lain yang memang sesuai dengan kebutuhan dari penyelenggara itu sih. Jadi memang sangat berbeda ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah meals. Jadi banquet offer more luxury foods compared to catering service and are always booked up with bigger presentation to please guests. Jadi banquet itu lebih formal, lebih banyak orang, kemudian lebih makan ditawarkan lebih mewah karena memang dibandingkan dengan hanya catering ya, catering hanya jasa pelayanan makanan. Jadi lebih mewah, lebih berbeda ya dengan yang ada di banquet ya. Jadi kadang-kadang memang menyuguhkan beautiful presentation to please guests. Jadi menyuguhkan sesuatu yang atraksi yang presentasi makanan, misalnya pada saat makanan itu disuguhkan diolah dan sebagainya dalam presentasi. Jadi pada saat presentasi itu customer juga bisa melihat selain sudah ada yang sudah jadi makanannya, tapi juga menyediakan atraksi yang presentasikan misalnya buat apa dan sebagainya di situ. Jadi lebih elegan ya, lebih luxury daripada catering. Kalau catering sudah bentuk makanan atau item. Catering service may strive to deliver unique foods to your guests the next system to which they can be their best depending on your budget. Jadi kalau catering itu lebih mengarah kepada bagaimana budget dari konsumen. Jadi konsumen itu memiliki budget berapa, uangnya berapa, nah itu yang harus disesuaikan dengan makanan yang akan disuguhkan. Jumlahnya berapa ya, ini nanti kita bahas. Jumlah tamunya yang diundang berapa, budgetnya berapa, itu kan menyesuaikan menu makanan itu yang akan dihidangkan kepada konsumen. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa perbedaan utama antara banquet dan catering ya. Jadi saya menganggap sudah paham ya terkait dengan perbedaan utama ini ya, antara banquet dan catering. Nah kalau sekarang kita maju kepada 7 tipe catering services ini tuh ya. Jadi ada 7 catering ya, karena catering kita akan karena gini memang industri catering ini bisa adik-adik masuki ya, karena memang sebenarnya udah banyak sekali ya catering itu berkembang di sekitar kita. Industri rumahan juga bisa bergerak di industri catering ini. Cuma memang adik-adik kalau memang punya inisiatif, punya kemampuan rasa suka ya, senang dengan industri makanan, pengolahan makanan seperti ini, langkah baiknya mungkin adik-adik bisa menggelutinya lebih dalam lagi. Karena apa? Karena memang industri ini sangat potensial, karena memang aktivitas masyarakat sekitar kita itu terus berkembang ya.
ada event-event yang memang membutuhkan makanan, karena memang makanannya enak pasti suatu saat dan pasti akan berkembang gitu loh kalau makanan itu. Jadi kita nih minimal kita memiliki kemampuan untuk memasak, ya, kemampuan untuk menciptakan, mengkreasikan menu makanan yang bisa untuk atau mungkin layak ya, yang enak rasanya, yang memiliki cita rasa tertentu, bisa untuk kita jual di konsumen. Jadi itu bisa kita buka menggunakan catering seperti ini ya. Jadi sebenarnya harus punya bakat dulu untuk masak, kemudian memiliki sense untuk menggulutinya lebih mendalam lagi. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar hobi, menyalurkan hobi yang mungkin ya bisa jadi kita menyalurkan hobi kita memasaknya, tetapi apabila kita tidak menggeluti secara rutin ya tidak akan pernah bisa berkembang. Jadi rasa punya bakat, kemudian senang dengan apa yang kita lakukan, sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, kendala yang kita hadapi itu akan terasa lebih ringan lagi, yaitu semakin baik lagi produk yang kita kembangkan. Jadi itu akan semakin berkembang ya. Jadi catering ini industri yang sangat berkembang pesat, dan memang ini meskipun ya banyak persaingan tapi memiliki posisi yang sangat berbeda, sehingga produk positioning dari catering adik-adik semua nantinya kalau seandainya adik-adik menggeluti industri ini itu juga harus dipikirkan ya. Jangan sampai kita nih produk kita sama dengan pesaing, mungkin kita memiliki sesuatu yang berbeda ya, sehingga menjadi nilai tambah keunikan dari produk yang catering kita hasilkan ya. Di sisi lain mungkin harganya murah, tentunya kualitas dari produk yang kita kembangkan ini juga pasti harus baik ya, karena emang ketok tular dari catering itu sebenarnya ketok tular ya. Promosi yang kita kembangkan bisa jadi menggunakan teknologi informasi, tetapi ketok tular ini menjadi media yang sangat sangat tepat ya untuk catering, karena memang bisnis ini ya mungkin levelnya mungkin untuk rumahan, tetapi suatu saat nanti kalau berkembang akan menjadi lebih industri yang lebih masif lagi ya. Tapi memang harus berjalan dari base dulu, dari awal dulu ya. Dari catering itu dari rumahan seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa dipikirkan untuk adik-adik semua ke depan, aku mau ngapain gitu loh, mau usaha apa gitu, selain mungkin ada bergerak di industri yang lain tetapi ingin merambah ke ini industri kuliner ya. Salah satu adalah catering, ini bisa dimasukkan di situ. Jadi karena ini memang tetap sangat menjanjikan, meskipun sudah banyak yang berkembang ya, catering ini sudah dengan baik ya. Dan ini ada 7 tipe catering yang harus ada kenal, ketahui. Yang pertama adalah wedding catering. Kalau wedding ini tentunya bicara tentang different types of catering service depending on whether it is a simple wedding or one that use huge and classy. Jadi ini berbeda, wedding ini juga berbeda. Kita bisa membuat sebuah catering khusus untuk wedding, tapi wedding seperti apa ya, wedding kita menentukan untuk acara wedding seperti apa. Jadi produk kita harus sesuai nih dengan pasar kita. Jadi tidak bisa kita paksakan juga kalau kita tidak mampu melayani misalnya huge wedding ya, acara wedding yang skala besar, kita jangan ambil itu risiko nanti kita sendiri ya. Kita harus posisinya produk kita ini di mana gitu. Apakah memang wedding ceremony-nya untuk catering weddingnya itu seperti apa, untuk skala kecil, untuk skala yang hanya misalnya maksimal 500 orang atau mungkin ya sekitar 200 ya, kita harus support di situ, harus memang settle di situ. Jangan sampai kemampuan kita terbatas, kita ambil semua proposal dari orang-orang dengan misalnya menggunakan huge ini wedding, tetapi di sisi lain kita nggak mampu memenuhi ya, itu akan komplain ya, pasti akan banyak komplain ya. Jadi harus diketahui posisi produk kita, kemampuan kita di mana, kita harus sesuaikan match dengan kebutuhan konsumen. Jadi ya semuanya ya kita ambil tetap dimanapun, entah di usaha perjalanan wisata atau mungkin di hotel, restoran dan sebagainya, tetap ada
target pasar ya. Produk kita apa, positioning produk kita seperti apa, kemudian targeting market kita apa, kita harus membuat itu, kita harus sesuaikan itu. Jangan sampai kita harus menyasar semuanya, malah nggak akan pernah. Nah, jadi seperti itu. Di catering juga sama. Catering ini harus juga positioning produknya harus jelas. Kemudian yang berikutnya adalah corporate catering. Jadi catering untuk perusahaan ya. Ini hanya mengirimkan ke perusahaan-perusahaan, karena ini tentunya harus bekerja sama dengan perusahaan yang ya mungkin di sekitar kita ada perusahaan, kita bisa coba untuk kerjasama untuk menjadi catering makan siang atau ya mungkin makan siang ya untuk para karyawan di situ, itu bisa kita sediakan. Dan tentunya kita menawarkan menu-menu yang memang cocok disesuaikan dengan apa ya, karena makan siang memang butuh bobot makanan yang rapi, lebih bagus lagi, lebih lebih berat lagi ya. Itu mungkin dengan harga yang memang harga korporat kan berbeda ya dengan harga individual, mungkin tentunya harganya harus kita sesuaikan, kita lower lagi, tetap kita harus punya mendapat keuntungan. Tapi ini kan korporatnya juga memiliki kebebasan untuk memilih catering, tapi di sisi lain kita punya produk yang berbeda, tentunya ya kita harus menawarkan sesuatu yang lebih baik lagi dari perusahaan kita ya, lebih baik dalam harganya, kemudian kualitasnya seperti apa, sehingga perusahaan itu akan ya memilih catering dari kita gitu. Dan itu terus kita harus jaga, jangan sampai produk yang kita sudah mapan di satu perusahaan itu ya kita lehai di situ ya, kita lengah di situ sehingga kita nggak bisa kontrol. Itu produk yang kita kembangkan itu malah tidak bagus kualitasnya, akhirnya malah merusak citra kita ya, tentunya ya kan kita pemutusan kontrak ya, itu jangan sampai. Makanya harus terus kita menjaga satu pasar ini harus ekstra ya, jangan sampai kita lengah gitu, kemudian merambah pasar yang lain. Ini masih belum optimal, dan baik kita optimalkan pada satu pasar, misal satu perusahaan ya, kita penyelenggara satu perusahaan, di situ aja terus tidak apa-apa, tapi ini berkelanjutan gitu. Kita jaga produk catering kita, bahan makanan kita, jadi produk kita terus bertahan gitu di satu perusahaan itu, daripada kita menyasar banyak perusahaan tetapi produk yang sudah kita jalankan tidak bisa bertahan ya. Lebih sulit ya kita meraih mempertahankan pasar yang sudah ada, ini lebih sulit ya daripada kita meraih pasar baru. Tapi pasar baru itu memang banyak, tapi memang kita kan belum bisa membuktikan diri. Tapi kalau kita sudah membuktikan pada suatu perusahaan, dan perusahaan itu merasa nyaman dan senang dengan apa yang kita lakukan dengan catering kita, ya kan pasti akan terus dipakai ya catering kita. Itu yang menjadi poin penting. Itu yang harus diperhatikan, jangan sampai kita gegabah ya dengan cukup lah masih kurang lah dengan satu perusahaan ini, aku ingin menambah, tapi di sisi produknya kita nggak jaga, itu akan menyebabkan kekecewaan ya, ini jangan sampai ya. Kemudian yang berikutnya adalah buffet catering. This type of catering service allows the guests to mingle freely and can really save on budget and time. Jadi ini catering yang bisa memilih ya apa sih makanan yang memang mereka butuhkan, karena budget mereka mungkin ngepres ya, tidak over, mungkin ya bisa ini karena terkait dengan budgeting. Kemudian bagaimana kita mungkin sesuatu terkait dengan waktunya, ini yang harus diperhatikan juga iya. Makanya jangan buat makanan yang banyak tapi butuh waktu yang lama, ini kita butuh waktu yang cepat ini kan, seperti itu, sehingga kita memberikan sebuah alternatif makanan yang memang cepat segera untuk dibuat dengan budget yang memang ya disesuaikan dengan kebutuhan mereka, yang kebutuhan mereka seperti apa. Jadi seperti itu buffet catering. Jadi tentunya kita juga harus memiliki referensi ya, jangan sampai kita ini sifatnya kita konsultan juga, jadi memberikan sebuah solusi kreatif terhadap konsumen kita misalnya, karena memang budget konsumen itu berbeda-beda, keinginan mereka juga berbeda-beda, segmen mereka, artinya mereka misalnya undang pernikahan
jumlah orang undangannya itu juga harus kita perhatikan. Itu harus menjadi kita harus hitungkan, kita harus mampu di situ. Jadi makanan seperti apa yang mau untuk disuguhkan, misalnya pra acara apa, kemudian pada saat acara apa, kemudian pada saat break apa misalnya, itu juga harus disuguhkan. Kita berikan referensi, namanya konsultan makanan seperti itu, konsultan dalam hal cateringnya seperti itu. Lalu kita menyediakan makanan dan itu dihitung lagi, ternyata memang masih over, nanti hitung lagi apa yang perlu dikurangi dan sebagainya. Nah ini seperti itu nemu nanti yang idealnya seperti apa. Jadi kita berperan sebagai konsultan juga makanannya. Kemudian yang berikutnya adalah sit down catering. This type of services suitable for an elegant event but is usually time consuming and a bit expensive. Jadi ini catering ini sifatnya sedikit berbeda ya, lebih elegan lagi ya. Jadi lebih elegan lagi untuk event-event yang mungkin lebih sedikit mewah. Jadi kita ini tidak hanya menyediakan makanan tetapi juga memberikan pelayanan, karena memang konsumen kita ini duduk ya, nggak berdiri ya, karena jadi nggak lebih meningkatkan jasa pelayanan juga gitu. Dan selain produk makanan, jadi event-event yang memang lebih elegan lagi ya, ini berbeda dengan, tapi yang tidak bisa sama dengan event yang di banquet. Jadi ini sifatnya lebih elegan ya, catering tapi sifatnya lebih elegan, jadi lebih menawarkan sesuatu yang lebih ekspensif lagi. Makanan disuguhkan juga lebih mahal ya, lebih berbeda harganya. Dan pastinya tentu tamu-tamu, karena tamu-tamu yang diundang misalnya juga memiliki kualifikasi yang lebih berbeda. Nah, pastinya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah food truck catering. A truck is customized to make it a kitchen where food is prepared depending on the order. Jadi kita memiliki truk khusus yang memang fungsi utamanya adalah sebagai dapur. Nah, truk yang coba bergerak mobiling ya, karena truk itu mobiling dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa bergerak ke tempat yang lain, dan itu memiliki dapur, kemudian where food is prepared. Jadi bisa disediakan dibuat di situ di atas truk, bisa dibuat di atas truk, kemudian sepeda yang ada. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tentunya kita harus memiliki daftar menu ya, list menu itu apa, kemudian di situ kita sudah menyediakan bahan makanan sesuai dengan kebutuhan, kita olah di atas kendaraan, kita suguhkan di situ. Jadi namanya food truck catering. Ini bisa di mana-mana, mungkin sudah sering ya banyak kita jumpai ya, mobil makanan yang berjalan ya, pindah-pindah gitu ya. Ya ini pindah-pindah ini banyak kita jumpai juga di beberapa tempat. Ini namanya food truck catering ya. Kemudian berikutnya adalah office delivery catering. A caterer prepares food somewhere far from the office, packs it in a disposable wire and delivers it to the office or the person who order it. Jadi menyediakan makanan yang memang jauh dari kantornya ya, seperti kayak perusahaan. Jadi menyediakan makanan yang jauh dari kantornya, pack it in disposable way and delivery it gitu. Jadi mengepak makanan, membungkus makanan di bungkus makanan yang mudah untuk diolah lagi, maka apa saja ya di tempat wadah yang disposable ya, where ya, tempat-tempat yang memang bisa diolah kembali, misalnya mungkin seperti kardus dan sebagainya yang bisa diolah lagi, and delivery to the office the person who order. Jadi mengirimkan ya, kita mengirimkan baik dengan menggunakan kendaraan, dan ini office delivery catering. Jadi sifatnya kita bisa, karena ini banyak ya, paling banyak dijumpai di sini adalah office delivery catering ini seperti ini ya, kotaan ya, nasi kotaan gitu, seperti itu. Ya memang untuk acara-acara sifatnya rapat dan sebagainya kita memesan ke catering, jadi itu dikirim mobil dan sebagainya. Kemudian terakhir ada restaurant catering. The restaurant is customized and decorated to fit the desires of the guests. It is most suitable for social consumption. Jadi ini restoran ini tidak hanya menjual makanan-makanan yang biasa seperti yang biasanya restoran itu menjual menu, tapi juga menawarkan menu
catering, tapi mendesain ya tempatnya untuk sebagai tempat untuk penyelenggaraan sebuah mini event ya, entah untuk kegiatan arisan dan sebagainya. Itu bisa menggunakan restoran catering ini, tapi ada tempat khusus ya, tempat khusus untuk penyelenggaraan event tersebut. Kemudian mereka menawarkan paket-paket catering juga di situ, jadi lebih murah lagi gitu guys. Jadi ada 7 tipe catering ya, jasa catering yang bisa dimasuki, tapi memang lebih banyak adalah yang selama ini kita jumpai adalah di office catering. Mungkin dari situ mungkin ada adik bisa kenali beberapa peluang ya di sekitarnya adik, entah di perusahaan, aku ingin jajal lah masuk di perusahaan itu, catering di perusahaan itu misalnya. Ya kita bisa namanya corporate catering ya, dan kita namanya kita menjual jasa makanan ya. Sebenarnya kita tidak harus memiliki keterampilan di bidang makanan, tapi mungkin ada saudara kita, ada tetangga kita yang memiliki kemampuan di situ, kita bisa meng-create ya, kita bisa membantu di situ, manajemen ya, kita membantu manajemen di situ, karena kita tidak bisa masak, tetapi kita punya ilmu ya, kita manajemen di situ, kita membantu pemasarannya, hasil dari makanan olahan yang tetangga kita buat, rasanya enak, cocok ya, ini bisa dijual, ini layak ini ya, kita kemas sedemikian rupa, kemudian kita buatkan proposal, kemudian kita sampaikan ke perusahaan kita, sehingga diharapkan itu bisa menambah nilai tambah dari kita. Jadi kita bisa, ini namanya kreatif ya, orang pariwisata kan harus kreatif, inovatif, menciptakan peluang-peluang sendiri, khususnya di era sekarang ini ya, memang harus melihat peluang itu sejeli mungkin, karena memang pariwisata itu, orang pariwisata ada orang yang kreatif, orang yang memang punya visi yang ke depan, yang memang memiliki tingkat komunikasi yang lebih baik ya daripada jadi kalau memang memang harus komunikatif, karena memang kalau kita hubungannya dengan manusia, karena bukan hubungan dengan barang ya, hubungan dengan manusia, semakin banyak kita ketemu dengan manusia, beda kepala, komunikasi kita harus kita kembangkan lagi, kita perbaiki lagi. Itu yang harus khususnya di industri catering ini. Catering kan terkait dengan orang, bagaimana kita menjelaskan ini produk makanan apa, bahannya apa, harganya berapa, kemudian bagaimana kalau seandainya konsumen ini mengeluh dari makanan yang kita buat seperti ini, kita harus juga bisa mengatasi ini. Jadi kemampuan kita komunikasi itu harus lebih optimal lagi, kita perbaiki lagi mulai dari sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah prepare for catering party, khusus untuk vendor ya. Vendor itu untuk penyedia, dari kita misalnya sebagai penyedia catering ya, ini apa yang harus dilakukan. Ini memang harus berhati-hati ya, berhati-hati dalam menjalankan catering, agar apa yang kita lakukan ini bisa berkembang ya, bukan malah kita rugi, tapi bisa berkembang dengan baik. Prepare for catering party, yang harus pertama adalah prepare ya. Jadi kita harus memulai ya, kita harus mempersiapkan diri sejak awal ya. Apa sih yang harus kita siapkan ya, dari misalnya makanan apa yang menjadi makanan khas kita, unggulan kita apa. Jadi kita prepare event itu apa makanannya, kemudian bahan-bahannya apa, peralatannya apa dan sebagainya. Jadi kita harus menyiapkan itu juga. Ya, menyiapkan prepare event ini untuk menyiapkan untuk membuka catering. Membuka catering juga butuh effort ya, butuh ya, mungkin karena memang kita sifatnya hanya memarketing saja, mungkin ya bisa kita tidak terlalu banyak membutuhkan modal, artinya untuk memberi peralatan dan sebagainya. Tapi kalau kita masih harus mengawali itu kan butuh effort yang banyak yang tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan budget kita membeli perlengkapan tertentu saja. Kita keluar banyak tentunya peralatan itu untuk untuk menu makanan apa saja gitu. Jadi itu yang akan nanti di list di daftar menu. Jadi kita nggak mungkin dalam perkembangan ada peningkatan pendapatan, untuk bisa kita saving untuk membeli perlengkapan peralatan baru untuk membuat menu makanan yang lain. Jadi seperti itu.
Jadi kita harus benar prepare in advance, ini harus benar melis ya kebutuhan apa yang harus untuk persiapan membuka catering, usaha catering seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah organize your menu and environment. Jadi mengorganisasi menu Anda, menata kembali ya, seperti saya sampaikan tadi, perlengkapan peralatan yang kita butuhkan mungkin belum optimal, tapi itu sudah bisa menghasilkan menu apa saja gitu. Kita daftar, kita list ya, kita daftar menu makanan itu, kemudian kita kita lihat sekeliling kita, environment kita, sekitaran kita yang apa yang memang kebutuhan. Jangan kita memaksakan diri untuk membuat makanan yang tidak disukai atau mungkin kurang disukai oleh konsumen di sekitar kita. Kita harus paham ini ya, kita harus mengerti kondisi konsumen, jadi kebutuhan. Tentunya kita membuka usaha jangan sampai kita memaksakan diri, artinya usaha kita ini harus berbasis kebutuhan konsumen. Jadi konsumen kita ini butuh apa, makanan seperti apa yang memang paling banyak dicari, itu harus kita buatkan dulu. Baru kemudian nanti kalau kita sudah settle dengan pasar ini, kita bisa memasukkan produk-produk baru kita. Itu yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita maksakan dulu produk-produk, saya punya kemampuan bisa banyak produk ini, makanan ini, saya nggak bisa produk yang memang yang lain bisa. Itu nggak bisa. Kita harus menyesuaikan kebutuhan konsumen. Jangan sampai kita memaksakan produk kita. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah priorities food hygiene. Jadi memprioritaskan kebersihan ya, aspek karena itu paling penting. Makanan itu terkait dengan aspek kebersihan. Kalau makanan itu sehat, kemudian baik kondisinya, tentunya konsumen itu akan merasa nyaman menikmati makanan kita dengan nyaman, tenang. Jadi dan tentunya kalau kita nyaman dengan makanan kita, orang itu akan ngomongin makanan dari catering ini enak. Itu menjadi promosi ketok tular ya. Kita harus memberikan sebuah gambaran bahwa promosi ketok tular ini adalah promosi yang paling efektif, karena sudah terbukti oleh orang yang bersangkutan, yang ngomong pasti sudah makan gitu, yang ngomong itu sudah makan, membuktikan diri bahwa ini makanan ini enak gitu, yang layak untuk dikonsumsi karena aspek kebersihannya bagus dan sebagainya. Cara penataannya makanan di dalam kotak itu juga harus ditata dengan sebaik mungkin, jangan sampai sembarangan. Karena itu akan berpengaruh kepada citra kita. Ternyata catering ini harus nggak bagus, cara penataan makanannya terus nggak bersih, cara penataan makanan nggak bagus dan sebagainya, itu akan menjadi kesan yang buruk, tendensi yang buruk bagi catering kita. Jadi kita harus benar-benar menjaga makanan, nasinya dibungkus rapat agar tidak terkena campuran dengan kuah juga dibungkus rapat dan sebagainya, dan jadi ada sesuatu treatment di situ ya, dimana konsumen itu merasa ini catering ini memang benar-benar memberikan treatment yang bagus terhadap makanan yang kita minta, kita order. Jadi tentunya mereka akan menghargai ya, akan sangat menghargai makanan kita. Jadi seperti itu. Kalau kita misalnya melihat nasi kotak ternyata cakar-cakar di dalamnya, kan kita merasa nggak nyaman di situ. Tapi kalau kita berbeda, kalau kita melihat nasi kotak kok bagus ya, cara penataan nasinya seperti ini, dibungkus rapi dan sebagainya, dibungkus kertas, ada yang kemudian lauknya dibungkus dengan hal-hal yang memang sifatnya memberikan agar makanan itu tidak tercampur atau mungkin dengan bakteri dan sebagainya, itu menjaga kebersihannya, itu sangat penting sekali, membantu citra catering kita ya. Itu harus kita perhatikan kalau kita membuka usaha catering. Kemudian berikutnya adalah listen to your guts. Ini sangat penting. Komplain, keluhan, kemudian saran masukan dari pelanggan itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita menutup telinga ya, menutup telinga kita serapat-rapat mungkin agar tidak mendengar keluhan dan sebagainya. Produk kita akan berkembang. Karena saya katakan tadi, promosi yang paling efektif adalah promosi dari ketok tular. Jadi ketok tular dari mulut ke mulut ini yang paling efektif ya. Karena secara langsung akan meyakinkan calon konsumen kita untuk oke lah, kita pesan aja, coba tanya
catering, ternyata enak, ya udah lanjut lagi, kalau ada acara pasti pesan di situ lagi. Ya, listen to your guys. Jadi ternyata guys ini konsumen ini menyarankan kurang ini dan sebagainya. Yang lain juga itu kita data, kita list ya, kita catat semua komplain, keluhan, saran, masukan dari konsumen kita, itu kita catat semua dan kita menjadi bahan masukan buat kita nanti evaluasi lagi produk yang kita kembangkan, sehingga produk kita ini akan terus berkembang. Gak bisa kita memaksakan diri produk ini sudah enak, sudah bagus, tidak bisa. Tapi konsumen ini berbeda, rasa keinginan mereka berbeda. Kita harus berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan itu. Jadi produk kita terus berkembang dan dinamis, meskipun sifatnya adalah produk catering gitu. Tapi produk kita berkembang, dan tentunya kalau kita berkembang dengan baik, kita akan mengalahkan pesaing-pesaing yang lain, akan meninggalkan pesaing yang lain yang jauh lah akhirnya ketinggalan mereka nggak berkembang. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah create a practical menu. Jadi menciptakan menu-menu yang khas, yang memang mungkin hal-hal yang berbeda dengan menu-menu yang disuguhkan oleh pesaing kita. Tapi tentu kita harus melihat pasar ya. Jangan sampai kita memasakkan menu, kita harus cepat, ini tidak bisa. Kita harus menganalisis pasar. Hanya menganalisis pasar, kira-kira apa sih yang dibutuhkan, apakah cocok sih menu yang kita buat ini dengan kebutuhan pasar. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah be nice as your food. Jadi memperlakukan makanan yang saya sampaikan tadi, memperlakukan makanan sebaik mungkin, sehingga citra orang melihat, kesan pertama melihat makanan nasi kotak kita misalnya itu baik sekali, bagus sekali, kok menarik ya, penataannya makanan juga bagus, membungkusnya dengan rapi dan sebagainya, itu ada kesan dalam kemudian difoto makanannya, kemudian dimasukkan Instagram dan sebagainya, media sosial yang lain, itu menjadi promosi yang luar biasa gitu loh. Be nice as your food ya. Jadi memperlakukan makanan itu dengan sebaik mungkin, tentunya akan menimbulkan citra yang baik. Itu jangan sampai kita melakukan makanan seala kadarnya lah, sepokoknya laku harus dibayar. Enggak, jangan seperti itu. Itu kesan yang bagus. Itu modal promosi kita yang luar biasa. Jadi be nice as your food. Itu yang harus ada diperhatikan jika mulai membuka usaha catering. Jadi kemudian yang berikutnya adalah prepare for wedding catering testingnya. Jadi khusus untuk wedding ya. Jadi katakan tadi ada huge wedding, ada orang yang datang di suatu tempat pesta pernikahan itu luar biasa banyaknya. Sedangkan ada yang memang ya small scale ya, skala kecil ya, memang sangat ya tidak terlalu banyak lah, mungkin hanya beberapa orang yang bisa kita penuhi ya kebutuhannya. Tapi prepare for wedding catering ini yang pertama adalah service type, jadi memilih bentuk jasa yang kita tawarkan ya. Service type-nya seperti apa? Misalnya the service type will affect what you taste for a station style meal will likely be different from what you will taste for a plate dinner. Jadi ini sangat berbeda ya apabila kita ingin mencicipi makanan ya. Artinya menu makanan apa yang akan kita sajikan pada saat acara wedding ya. Kita harus melihat itu jenisnya menu apa saja yang bisa disuguhkan kepada di dalam acara itu. Kemudian what you taste for a station style meal will likely be different. Jadi sangat berbeda ya antara kita dengan yang akan disuguhkan dalam piring, itu sangat berbeda. Tapi tentunya kita akan mencicip dulu sebelum ini. Oke, kita pesan ini saja, kita harus mencicip dulu ini makanan yang akan disuguhkan pada saat pernikahan. Jadi kita cicipi dulu, oh ini cocok ya, ini cocok untuk makan ini. Jadi kita harus rasanya memang enak ya, rasanya memang cocok lah untuk disuguhkan di acara pernikahan seperti itu. Jadi kita harus membuktikan dulu jauh-jauh hari ya untuk persiapan. Jadi kita nggak hanya melihat dari foto, tetapi kita harus mencicipi juga rasanya.
Kemudian berikutnya adalah budget ya, tentunya budget ya. Kalau kita bicara budget ya kita harus realistis ya. Budgetnya berapa, undangannya berapa. Ya, nanti kita bicara undangan. If your caterer is aware of your budget, they can make suggestions to fit your price point. Jadi kita ini berperan sebagai konsultan, saya sampaikan tadi, sebagai konsultan kuliner, catering, kita harus mengarahkan Bapak Ibu budgetnya berapa. Itu kita harus tanya dulu. Kemudian dari situ kita akan berikan suggestion to fit your price. Jadi dengan misalnya anggaran, saya punya anggaran 10 juta untuk wedding misalnya. Maka jadi itu apa saja menunya, apa bisa dihitungkan di situ untuk berapa orang, itu bisa dihitungkan. Jadi dikasih spare berapa sehingga suatu saat nanti kalau ada kelebihan dan sebagainya itu bisa, atau kekurangan itu bisa diambilkan dari situ. Ya, itu bisa dihitungkan. Ya, budgetnya berapa. Jadi adik-adik harus punya kemampuan di sini juga menghitung anggaran. Ya, tidak hanya bisa memasak ya, marketing tidak bisa marketing, tapi bagaimana menjadi konsultan di situ. Ya, karena memang mereka butuh itu. Karena mereka pasti bingung, saya punya uang sekian, 10 juta, tapi saya bingung mau mewujudkan menu makanan apa saja. Ya kita hitungkan, kita list daftar menu apa yang memang cocok di situ untuk kita wedding, jam berapa acaranya dan sebagainya. Kita harus tahu itu. Sehingga tidak ada secara acara tidak ada komplain, keluhan dan sebagainya dari konsumen kita. Kemudian yang ketiga adalah cash count, jadi menghitung jumlah undangan pada saat wedding. Budget and cash count go hand in hand. So in order to budget approximately, you should also know your cash count. Jadi harus Anda ketahui bahwa jumlah undangan itu harus ketahui berapa, karena itu akan menentukan porsi makanan yang akan kita buatkan. Jadi seperti itu. Berarti anggaran, undangan, jenis makanan dan porsinya itu harus selaras. Kemudian kasih spare kelebihan sehingga tidak kekurangan. Kan kadang-kadang kita sering mendengar cerita di pernikahan itu, ternyata nasinya habis duluan. Atau mungkin lauknya habis duluan dan sebagainya. Itu bisa kita beri. Jadi tidak ada pada saat setelah acara terjadi banyak komplain ya, karena memang makanan sudah habis sedangkan acara belum selesai. Mungkin adik-adik pernah dengar di pernikahan acaranya belum selesai makanan harus habis gitu. Jadi kita harus hitung kembali, kasih spare berapa sehingga dan kita keluar cara pengaturan pengeluaran makanan pada saat wedding itu seperti apa, itu juga nggak bisa langsung kita kita harus atur waktu juga ya, karena memang kita harus jeli di situ ya, harus jeli sehingga acara habis ya makanan habis, bukan acara masih berlangsung acara makanan ternyata habis gitu. Kita harus timing juga. Kemudian berikutnya adalah testing menu. Jadi kita harus selain budget tadi, dengan budget sudah kita rumuskan ini menunya, baru kita suguhkan ini seperti ini rasanya, testing menu. Jadi menunya kita suguhkan sehingga calon konsumen kita ini benar-benar oh ya ini makanannya enak ya, cocok untuk kita suguhkan pada acara wedding. Seperti itu pembuktian ya, pembuktian. Jadi seperti itu bentuknya. Kemudian yang berikutnya adalah step by step guide for starting a food catering business. Jadi langkah demi langkah ya untuk memulai sebuah aktivitas bisnis di bidang catering ini ya. Yang pertama tentunya kita harus menggunakan teknologi. Use technology for getting orders, managing stock. Jadi teknologi itu untuk merekapitulasi pemesanan atau mungkin merekap jumlah stok yang makanan yang ada di dapur kita, di gudang kita. Kemudian juga bisa kita gunakan untuk aplikasi ini untuk promosi dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan teknologi karena memang sudah sekarang zamannya penggunaan teknologi, media sosial dan sebagainya. Jadi peran kita ini
banyak sekali gitu lah. Jadi peran kita ini banyak, meskipun kita makan catering itu sebenarnya industri kecil yang memang tapi memiliki sebuah tantangan yang luar biasa di situ. Ya, tidak hanya kita menyediakan makanan ya, tetapi ini industri apa? Gastronominya. Gastronomi ini sangat kental dengan seni ya, seni mendesain makanan, seni mengatur letak makanan dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan ya. Jadi teknologi ini juga nantinya akan pengaruh kita mendesain makanan, dekor makanan ya, kita foto, kita sebarluaskan, kita promosikan, kemudian nominal berapa harganya. Nah, itu akan harus kita kita rekap juga sebagai bagian dari pemesanan makanan ya sebagainya. Jadi manfaat teknologi itu luar biasa ya untuk industri catering seperti ini. Kemudian berikutnya adalah hire, adequate, and proper staff. Jadi tentunya kita harus harus hati-hati juga memilih staff ya. Bawahan kita ini yang memang tidak hanya bisa pintar masak ya. Semua orang mungkin banyak yang pintar masak, tapi harus memiliki sensasi kepedulian dan sebagainya, harus dilihat juga aspek-aspek yang lain. Jadi keberadaan mereka ini sifatnya harus menopang usaha kita, bukan malah menggandol ya. Artinya malah merusui kita, tapi bagaimana usaha kita ini bisa terbantukan, bisa berjalan dengan orang-orang yang ada di bawah kita ya. Kita harus hati-hati memilih ya, gak semuanya kita ambil, tapi harus kita selektif. Akhirnya kita menyewa adequate proper staff, jadi yang terbaik lah kasarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah make proper business plan and finalize activities. Jadi menciptakan aktivitas business plan dan merealisasikan rencana-rencana yang harus kita kembangkan. Jadi tentunya kita harus business plan, mungkin dari sini adalah kita mungkin setelah awal saya sampaikan, mempersiapkan sesuatu dari awal, kemudian langkah berikutnya apa sih yang harus kita kembangkan, kemudian pasar sasarannya apa, kemudian strategi masalah seperti apa. Jadi itu ada runutan nanti kita nggak mungkin stagnan seperti ini terus, tapi terus berkembang ya, dinamis. Catering itu juga industri yang dinamis. Kemudian yang berikutnya adalah your kitchen location and brand. Jadi tentunya lokasi itu juga sangat penting, karena memang lokasi itu bagian dari strategi marketing ya. Kita harus dekat dengan pasar juga ya, itu harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah sort out the source of your capital. Jadi sumber dari modal kita apa gitu. Jadi tentunya kita harus membagi ya, jangan sampai modal usaha kita, catering kita tercampur dengan modal rumah tangga kita yang berbeda ya, usaha yang lain. Jadi memang modal kita untuk catering ya harus dari situ diolah, dikembangkan lagi, diputar lagi dari situ, jangan sampai dicampur aduk dengan modal-modal yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah get the most important equipment first. Jadi apa sih peralatan yang memang pertama yang dibutuhkan untuk kegiatan membuka catering ini, apa harus disiapkan ya. Itu harus dilihat lagi menunya apa, jadi kita bisa membuat apa ya, kita harus beli nih peralatannya, yang peralatan dasarnya apa gitu, seperti itu. Berikutnya adalah decide on food costing and menu engineering. Jadi memutuskan food costing, jadi harga makanannya berapa yang kita jual. Dari situ kita sudah mendapatkan keuntungan berapa. Apabila kita menjual secara individu berapa, atau mungkin kita melayani corporate tadi, perusahaan tadi, berapa biayanya. Jadi kita harus merumuskan. Kemudian berikutnya adalah get license and permit. Jadi tentunya kalau kita usaha makanan ini juga butuh usaha izin usaha dari instansi terkait, yaitu Dinas Pelayanan Perizinan, untuk mendapatkan izin usaha kegiatan penyelenggaraan UKM ini ya, namanya UKM ya, bisnis untuk makanan kuliner dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah find out your source vendors for your catering supply. Menyediakan
sumber-sumber vendor yang memang bisa digunakan untuk pihak ketiga ya. Pihak vendors itu pihak ketiga for your catering service. Jadi penyedia, misalnya kita butuh daging, butuh sayuran dan sebagainya, kita harus mencari vendor-vendor itu karena memang harganya pasti akan lebih murah jika kita dibandingkan beli di pasaran. Berikutnya adalah yang terakhir adalah market your brand well. Jadi branding ya, tentunya kita harus punya branding. Jangan sampai kita nggak bisa membuat branding, karena branding itu dari bagaimana kita treat makanan kita, itu sudah branding ya. Nah itu kesan dari makanan, ternyata catering ini memang benar seperti ini. Jadi itu branding, tidak bisa kita buat sendiri, tapi itu branding yang sudah sudah dikenal oleh masyarakat, karena memang cara kita, treatment kita itu sebagai brandingnya. Memperlakukan makanan itu seperti apa, itu branding kita. Jadi seperti itu. Kemudian how start to catering business, seperti ini ada finding your catering needs, securing your space and supply, setting up your business. Jadi menemukan tempat, misalnya thinking about what food you love to make. Jadi makan apa yang adik-adik ingin buat ya, karena memang rasa senang membuat makanan, hobi membuat makanan, yaitu kita kembangkan. Nah, kemudian create menu, test your taste, jadi menciptakan menu, dites lagi, dirasakan lagi makanan itu nyaman, enak enggak, apakah layak enggak untuk dikonsumsi oleh orang lain, seperti itu. Kemudian yang paling kedua adalah securing your space and supply, spend our space to rent. Ya ini memang butuh biaya kalau kita bicara tentang sewa tempat, sewa untuk promosi, pemasangan banner dan sebagainya, butuh biaya ya. Karena itu ya mungkin harus dihitung-hitung kembali ya terkait dengan itu. Set up your kitchen, bagaimana menata kitchen kita bersih, rapi, kelihatan bagus. Apabila ada orang ke sana itu kesannya menyenangkan, enak gitu, enggak kumuh dan sebagainya, sehingga makanan yang mereka makan itu sudah merasa terjaminan, oh ini karena dapurnya wis bersih, enak, nyaman. Ya, tentunya makanan yang kita makan itu adalah makanan yang baik gitu. Kemudian purchase the catering equipment that you will use on site, jadi memberi peralatan untuk catering dan sebagainya. Setting up your business, get applicable permits and license, seperti tadi izin usaha ya. Set your price, harganya berapa, buy a van or other equipment for transporting food, hire staff, for account business. Jadi upaya-upaya itu harus dilakukan oleh adik-adik semua bila adik-adik membuka usaha catering, karena memang usaha ini sangat masih potensial, meskipun sudah ada banyak ya berkembang usaha catering, tapi memang kita harus memiliki strategi bisnis, langkah-langkah bisnis strategis yang memang harus kita kembangkan agar catering kita ini nantinya berkembang ya, tidak malah mundur tapi berkembang, memiliki daya posisi yang berbeda dibandingkan dengan pesaing kita yang lain. Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk adik-adik nantinya. Mungkin ada tetangganya, saudaranya kita masak, oh iyalah kita coba lah ngobrol, mungkin bisa dikembangkan untuk masuk ke dalam industri catering. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua, kesehatan, keselamatan, dijaga ibadahnya untuk ada di semua. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.